Saya sekarang dengan Bapak Bayu Trenggono selaku Ketua Umum Operator Logistik. Apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah baik Pak. Senang sekali Pak Bayu menyempatkan waktu di Transgo. Mungkin Pak Bayu bisa terangkan OLI atau Operator Logistik sebagai asosiasi ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak sudah diberi kesempatan. OLI ini adalah perkumpulan dari teman-teman sesama jenis usaha, terutama di bidang logistik. Makanya kami namakan Operator Logistik Indonesia. Ya memang karena kamilah operatornya gitu, yang melaksanakan semua kegiatan pekerjaan logistik dari A sampai Z itu ada di tim kami. Gitu. Ya, emang OLI ini awal terbentuknya sekitar 2-3 tahun yang lalu dari WA group, perkumpulan teman, meeting-meeting kecil, gathering kecil, sampailah di awal 2020 kemarin. Sebelum pandemi ya Pak? Sebelum pandemi. Kita launching itu sekitar soft launching tanggal 20 Februari. Oke. Ya selang 2 minggu kan negara kita langsung lockdown. Iya. Ya memang ya karena masih baru ya OLI agak vakum ya karena di pandemi kan semua mikirin perutnya dan usahanya. Betul Bapak. Di awal tahun ini kita juga mulai membenahi lah apa yang tertinggal kemarin untuk program selanjutnya ke depan. Artinya selama pandemi itu apa yang dilakukan oleh Pak? Ya paling hanya kegiatan sosial aja, kegiatan sosial sama pembenahan struktur. Kita juga waktu bencana di Mamuju, Banjarmasin itu OLI juga ada ikut partisipasi. Alhamdulillah dukungan dari teman-teman sangat banyak, dan kita juga banyak membantu dari pemerintah untuk menyampaikan bantuan itu ke pelosok-pelosok. Menarik. Kalau disampaikan dari Pak Bayu tadi itu kan berangkatnya udah dari 3 tahun yang lalu ya? Iya. Tapi baru dideklarasikan itu per Februari 2020. Iya, secara legal. Apa pemicunya Pak yang mengharuskan ini harus dibentuk organisasi gitu? Ya pemicunya banyak hal Mas. Memang organisasi sejenis itu kan ada ALI, Asosiasi Logistik Indonesia, ada ILC, ada juga Aptrindo, ada juga Alpi Ilpa yang sudah lama. Ya intinya kami selaku operator yang pelaksana langsung nih ya pengen satu paguyuban silaturahmi lah sesama teman, dan juga mencari network, mengingat sekarang kan kegiatan-kegiatan pekerjaan itu udah sampai di pelosok-pelosok. Nah dan di OLI ini banyak sekali pemain-pemain yang spesialis Mas di pulau-pulau terluar, barang-barang yang sangat-sangat di luar kebiasaan lah, yang overdimension, overhead atau apa yang barang berat yang kita antar sampai ke site manapun OLI itu siap gitu. Ya untuk kenapa tadi nanya kan kenapa membentuk OLI padahal ada yang lainnya ya. Yang jelas kami pengen juga ya sebagai salah satu narasumber lah dari pemerintah bahwa di dunia logistik ini kan para pelaku supir maupun ya orang-orang yang seperti kami itu punya suara juga lah Mas, yang bisa didengar sama pemerintah gitu. Apakah juga anggota yang tergabung di OLI ini banyakkan perusahaan yang belum berpengalaman berorganisasi atau belum tercover di organisasi lain gitu Pak? Rata-rata sih udah. Kayak saya juga udah anggota Alpi Ilpa. Karena kan memang di situ ada kewajiban setiap perusahaan PPJK itu wajib karena nanti dapat Mentek untuk proses pekerjaan di pelabuhan. Ya OLI juga pengen berperan seperti itu, cuman memang kami memulainya dari kegiatan hari-hari kami dulu deh di situ untuk memudahkan para anggota sendiri ya dalam hal mencari informasi, mencari vendor, mencari akses jalur untuk kegiatan pekerjaan kami itu akan lebih mudah. Dan itu sangat-sangat kami rasakan sebagai member di OLI gitu. Secara komposisi sebenarnya kalau OLI ini
pembedanya apa Pak? Karena kan kalau Ali itu kan dia terbuka tidak hanya owner perusahaan. Iya. Sementara Alfi kan harus owner perusahaan. Kalau Oli sendiri gimana? Ya, Oli juga mayoritas owner perusahaan, tapi juga tidak menampung tidak juga menolak jika hanya seorang pribadi tapi dia punya truk, kita bisa arahkan. Nanti truk lu misalnya harus butuh legalitas, bisa pakai legalitas teman-teman gitu. Kita juga akan rekrut mereka gitu. Jadi member kita gitu. Karena kan jumlah kebutuhan armada di pekerjaan kita itu kan sangat tinggi tuh jika terjadi. Jadi ya sinergi antar anggota itu terjaga gitu. Jadi dominan keanggotaan dari Oli ini tracking ya Pak? Sebenarnya multi Mas. Di Oli ini nggak hanya tracking tuh. Kalau kita memang mayoritas di tracking. Berapa persen Pak? Hampir 50% 50% tracking. Tapi yang di forwarding, terus di stevedoring, terus di project cargo itu juga sangat banyak gitu loh. Jadi nggak hanya mewadahi yang hanya tracking doang gitu. Sampai hari ini keanggotaan ada berapa kalau di beberapa daerah gitu? WA Group itu sekitar 1000-an lebih ya. 1000. Tapi yang register secara company itu ada sekitar 320-an perusahaan Mas yang terdaftar di Oli. Ya sambil kan memang 2021 ini kita lagi registrasi ulang ya pemutahiran data deh dari ini, karena kita mau pembenahan organisasi sambil pembentukan DPW di seluruh Indonesia. Sejauh ini masih belum terbentuk di tiap daerah ya Pak? Belum resmi. Belum resmi. Ya. Yang sudah ada di mana Pak? Sementara baru aja di Jakarta. Masih sekitar Jabotabek ya? Sekitar Jabotabek, tapi untuk kadang ya masih belum kita keluarkan SK-nya karena masih pembenahan administrasi. Tapi kandidat-kandidat untuk Lampung, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Medan, Aceh itu kita sudah punya gitu. Tinggal ya internal problem dulu, rapat apa segala, karena ada pergantian struktur juga di pengurusan pusat. Total ada berapa perusahaan Pak? 300 lebih Mas yang udah 300 udah resmi jadi member kita gitu. Pak, umumnya kalau organisasi logistik itu mengangkat isu-isu yang biasanya diharapkan disampaikan oleh pemerintah atau didengar gitu. Kalau Oli sendiri, apa yang isu yang dikawal untuk saat ini? Untuk saat ini kebetulan Mas menanyakan ke saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang logistik ini juga kan besar perannya dalam dunia pandemik ini. Kita juga sebagai lini terdepan untuk pendistribusian obat-obatan COVID, material COVID apa segala kan kita juga perannya sangat besar ya di rumah sakit atau di dunia medis, tenaga medis. Tapi untuk pendistribusiannya kan kita nih orang-orang logistik, terutama supir yang sebagai last mile, orang-orang yang delivery langsung itu kan juga sangat besar perannya untuk menunjang kegiatan pemerintah ini. Nah di sini juga ya atas usulan dari beberapa teman, kita juga pengen menghimbau pemerintah agar para pelaku logistik ini, terutama para supir, agar dapat program vaksin gitu. Ya mungkin nanti kalau rapat kita sudah clear, saya juga akan menyuratin Ketua Ali, Ketua Aptrindo, ya biar kita sama-sama deh menyuarakan ke pemerintah, biar pemerintah dukung nggak. Sampai saat ini masih belum jadi prioritas untuk para pengemudi ini untuk yang program vaksin? Belum. Kan hanya memang baru tenaga medis dan staf pegawai negeri dan TNI Polri kan. Apa pertimbangan yang mungkin Oli ingin ini pengemudi harus divaksin? Apa Pak? Ya karena kan orang-orang kita Mas yang delivery langsung gitu. Ya memang sih tidak bersentuhan langsung sama pasien, tapi mereka mendekati lingkungan yang terjangkit gitu. Kan nggak ada salahnya juga kita protek mereka biar mereka aman gitu, serta keluarganya. Di luar itu Pak, ada isu lain yang mungkin menjadi perhatian dan harus disampaikan ke pemerintah Pak? Di luar itu ya dalam keadaan pandemik ini ya memang dunia logistik yang masih bergerak, tapi pun pergerakannya sangat-sangat minim, tidak seperti tahun sebelum pandemi, karena kue atau pekerjaan yang kita
perebutkan ini semakin kecil. Tapi pemainnya semakin banyak, Mas, gitu. Jadi ya dari asosiasi aja banyak sekali kan pelaku-pelaku logistik ini sangat besar itu tumbuhnya gitu, karena di masa pandemik ini usaha yang masih jalan apa sih? Ya dunia logistik sama dunia kesehatan, itu aja yang ada di kepala orang kan dalam masyarakat umum. Nah, disitulah orang yang berlomba-lomba memperebutkan kue ini gitu. Apakah belum ada recovery Pak dari yang anjloknya pandemi di awal gitu untuk tahun ini? Ya kalau recovery sih sudah mulai, Mas. Tapi kan anjloknya dengan recovery-nya itu kan butuh waktunya nggak 1:10 mungkin. Kita anjloknya sekali mungkin recovery-nya bisa makan waktu 3-10 bulan. Kalau klaim dari Uptrindo itu tahun lalu itu di awal sampai 90%. Kalau hari ini kondisinya gimana Pak? Ya, kalau tahun ini ya sudah mulai bergeliat lah. Lihat kan di Tanjung Priok dibanding dengan tahun lalu, sekarang sudah mulai macet. Kemudian pergerakan kontainer sudah banyak. Jadi pergerakan antara jual beli ini antara pedagang, antara pabrikan sama konsumennya dia itu udah mulai berjalan. Di situ kan otomatis kegiatan logistik juga udah mulai bergerak. Dan mega project dari pemerintah juga yang terutama proyek di daerah juga sudah dimulai lagi, karena kemarin kan pada di stop total itu. Ya alhamdulillah kita dapat peluang di situ ikut andil dalam menyampaikan barang-barang tersebut. Penutupan beberapa pabrik di tahun lalu itu cukup berpengaruh nggak sih Pak untuk? Sangat Pak. Sebenarnya pandemik ini orang-orang yang pertama berpengaruh itu orang-orang logistik, terutama bagian impor. Karena kan kita lockdownnya tuh terakhir Mas dibanding negara lain. Pada saat negara lain sudah stop ekspor kan, kalau mereka mau kirim ke sini kan namanya ekspor. Nah, impor kita dibatasin. Teman-teman dulu yang punya truk misalnya 100, ya tiap hari nggak kelihatan. Sekarang nongkrong semua di garasi pada zaman awal 2020 itu. Yang keluar dari 100 tuh cuma 10%, 15% gitu. Dan itu dalam jangka panjang Mas. Ya banyak juga yang tutup, truknya ditarik sama leasing gitu loh. Nah tapi di era 2020 ini ya sudah mulai meningkat lagi deh kegiatan logistik gitu. Ada nggak Pak dari pemain tracking atau anggota dari Oli sendiri melakukan shifting atau diversifikasi layanan untuk bisa survive gitu Pak? Banyak sekali Pak. Misalnya apa Pak? Ya mungkin saya bisa ceritain saya sendiri Pak. Saya memang pemain project pada stop semua. Ya saya sampai dagang alkes, dari mulai nganter sampai dapat peluang, Pak tolong beli ini beli itu. Ya udah saya lakukan Mas, yang penting ada margin. Ya begitulah nama kita buat bertahan kan. Dan itu dilakukan sampai sekarang Pak? Enggak lagi karena itu memang seasonal aja. Begitu udah selesai, toh peluang itu kan bukan peluang panjang gitu. Ya hanya sesaat aja itu bisnisnya. Dan itu dilakukan serupa oleh teman-teman Oli yang lain? Banyak Pak, banyak. Pertama waktu awal-awal yang masker masih diekspor, APD masih diekspor, tuh banyak juga teman-teman kita yang ya walaupun kita cuma melaksanakan pengirimannya saja gitu. Dan shiftingnya itu di luar core bisnis malah ya ada Pak? Ada juga, tapi kecil sih. Karena kan bisnis logistik ini ya terutama di Oli itu banyak para spesialis gitu. Spesialis kiriman ke kota-kota tertentu, armada-armada tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu itu banyak di kita gitu. Pak, untuk vaksin ini kan secara distribusi itu kan masih banyak PR ya Pak? Iya. Apakah Oli ke depan ingin dilibatkan Pak untuk distribusinya Pak? Kebetulan salah satu ketua harian kita kan salah satu pemilik armada yang punya pendingin itu, namanya Chiller Truck. Nah dia juga udah ikut terlibat dari awal, malah dari sebelum pandemi memang kerjanya yang ngirim-ngirim obat-obatan sama vaksin. Nah tapi di pandemik ini kan vaksin dikelola ketat sama negara, ya otomatis BUMN yang ditunjuk itu yang menunjuk vendornya sendiri gitu. Kita kadang cuman kebagian di lapis ketiga, lapis keempat gitu. Kuenya udah tinggal sisa-sisa aja gitu. Tapi dengan target percepatan kalau dari presiden kan 2022 kan harusnya udah tervaksin semua kan. Dan itu harus didukung dengan distribusi atau supply chain yang super cepat mungkin.
ketersediaan armada kan jadi kunci utama juga ya Pak? Benar. Ya kalau vaksin kebetulan saya ngikutin dari awal penunjukan logistik dari pabrik Sinovacnya. Sana kan sudah menunjukkan logistik tertentu yang punya cabang di sini, yaitu apa sih Agility. Agility itu memang logistik Cina dan punya kantor juga di Indonesia yang cukup besar. Ya paling kita teman-teman jadi subkonnya Agility ini. Gitu. Dan kayak vaksin yang dibikin sama BUMN lokal seperti Indofarma, Bio Farma, Kimia Farma itu kan mereka sudah punya vendor sendiri gitu. Ya ada juga beberapa anggota kita yang jadi vendor mereka gitu. Ada berapa Pak untuk di Oli yang mungkin dia kategori perusahaan truk berpendingin ya Pak? Ya sedikit sekali Mas, paling cuma 2% sama 3% gitu. Kalau yang milik sendiri ya. Tapi kalau secara pekerjaan ya member Oli rata-rata bisa, ya, walaupun dengan sewa armada dari pihak tertentu gitu. Tapi yang benar-benar fokus di situ, setahu saya cuma 1-2% deh spesialis di situ. Ya umumnya karena Pak perusahaan cold chain itu mungkin secara persentase mungkin lebih sedikit daripada yang truk kargo konvensional. Ya, benar. Itu lebih karena investasinya lebih mahal. Karena investasinya lebih mahal Mas. Ya ibaratnya dia dengan kalau kita kan yang dry cargo istilahnya truk tanpa pendingin itu kan cukup beli truk dengan boxnya udah bisa cari duit kan. Kalau dia kan harus nambahin pendingin lagi gitu. Ada ekstra cost lagi di situ. Ya sekitar 20-30% dari armada gitu untuk investasi dari AC-nya. Kalau menurut Bapak pemerintah sudah memetakan itu nggak Pak? Maksudnya dengan jumlah vaksinnya sangat banyak, mereka pasti butuh infrastruktur logistik armada yang sangat besar juga. Iya, kan saya lihat pengaturan logistiknya sudah sangat rapi Mas. Dari Cinanya sana kan sudah diimpor dengan semacam cool box begitu yang independen, yang bisa dipindahkan ke truk manapun. Jadi sangat mudah gitu. Jadi memang udah dirancang tanpa menyediakan box khusus lagi gitu. Tanpa menyediakan box khusus lagi, sudah disiapkan sama pabrikan di Cinanya sana. Jadi sebenarnya truk kargo yang dry pun sebenarnya bisa untuk melakukan ya Pak. Kan memang kan perangkat susulannya kan banyak tuh. Vaksinnya, suntikannya, sarung tangan, apa segala tuh kan, termasuk kulkas buat penyimpanan itu kan juga harus diangkut gitu. Ya itu memang rata-rata perusahaan dari sini yang mengerjakan gitu. Seperti kulkas vaksinnya, jarum suntiknya, apa segala itu kan harus mengikuti kan. Pak, dengan ketidakpastian pandemi ini kapan selesai Pak, apa yang akan dilakukan teman-teman Oli ke depan Pak? Ya seperti contohnya ya kegiatan ini bersama Logitran kita akan terus Mas mencari inovasi-inovasi baru. Ya memang Oli juga bercita-cita punya platform sendiri. Biar gampang dikenal, juga memudahkan para anggotanya dalam mengoperasikan pekerjaannya, dan juga memudahkan kita untuk menggandeng para investor, terutama pihak pembiayaan. Jadi mulai aware untuk digitalisasi gitu Pak ya? Iya, dari memang awal dibentuk kita udah pengen sekali punya platform, karena Oli ini dunia digital ini kan sudah sangat-sangat dekat sama kita. Kalau kita nggak ngikutin pasti kita akan ketinggalan gitu. Dan sekarang udah mulai terasa gitu. Semua pemesanan truk apa segala kan semua udah pakai digital, nggak kayak dulu telepon truk lo ada berapa, pesen dong. Nah itu udah mulai berkurang Mas. Walaupun masih ada gitu, tapi kan lama kelamaan ini kan hilang gitu. Dari pergantian era konvensional ke digital ini kan sudah ya maju terus lah. Baik, terakhir Pak Bayu, target ke depan sebagai organisasi dan harapan ke depan Oli seperti apa Pak? Target saya selaku ketua umum Oli ke depan, Oli bisa menjadi satu sebagai sumbangsi pemerintah dalam hal pendapat atau data kebijakan untuk dalam sebagai penyumbang saran untuk pemerintah menetapkan kebijakan terutama di bidang logistik, baik itu aturan regulasi impor, peraturan di jalan raya tentang pembatasan kargo apa segala tuh. Oli bisa menjadi partner pemerintah yang tepat lah, karena kita para pelakunya, para operatornya yang hari-hari memang ketemu dengan masalah-masalah tersebut.
Untuk target kepengurusan sendiri di daerah Pak? Target pengurusan di daerah memang saya targetkan tahun ini selesai. Ya memang paling kita pembentukan 1-2 bulan ini di daerah Jabotabek, Bandung sama Lampung. Nah, mungkin nanti di bulan berikutnya baru kota-kota lainnya. Sebenarnya kalau di daerah antusiasme untuk kehadiran Oli sendiri seperti apa Pak? Sangat besar Mas. Karena ya rata-rata memang basicnya dari teman ya, teman-teman lama kita sounding ya mereka dukung gitu. Ya mungkin kalau pandemi udah selesai kita kan akan mau mengadakan grand launching, ya mungkin semua teman dari seluruh Indonesia itu kita akan undang gitu. Tinggal lagi persiapan gitu. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Bayu. Semoga sama-sama, Pak. Target atau cita-cita dari Oli segera tercapai. Amin, amin. Baik, sehat selalu Pak. Salam.